Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar di sesi 12 ini, masih belajar mengenai views. Tapi kalau kemarin kita belajar mengenai data time series, sekarang kita belajar mengenai pengujian data panel. Nah, di sini data panel ini sedikit lebih ribet dibandingkan dengan data time series, di mana kita harus melakukan dulu yang namanya uji estimasi model. Nah, kita langsung masuk aja ke latihannya. Kalian bisa buka modul di halaman 200. Di sini kita ada contoh latihan untuk data panel. Contohnya, suatu penelitian dilakukan mengenai pengaruh kebijakan dividen atau DPR dan pertumbuhan perusahaan atau growth terhadap volatilitas harga saham atau PV. Nah, berikut ini data sampel dari tahun 2013 sampai 2015 dari beberapa perusahaan manufaktur di BEI. Nah, jadi ciri-cirinya kalau dia data panel, dia ada perusahaannya. Di sini ada perusahaan itu beda-beda. Ada AMFG, ada Arna, ada Cepin, dan lain-lain. Jadi kalau time series, kemarin kan cuma tahunnya aja nih yang beda. Sekarang selain tahunnya juga beda, perusahaannya juga beda. Jadi di sini kan kita bisa lihat tahunnya 2013 sampai 2015. Di sini juga 2013 sampai 2015, tapi dengan perusahaan yang berbeda. Jadi itu ciri-ciri buat data panel, teman-teman. Nah, di sini kita harus identifikasi juga mana yang merupakan variabel dependen dan juga mana yang merupakan variabel independen. Nah, berarti kan di sini kita ingin menguji pengaruh DPR dan growth terhadap PV atau harga saham. Jadi yang dipengaruhi di sini posisinya adalah PV atau harga sahamnya. Jadi variabel dependennya adalah PV. Sementara variabel independennya adalah DPR dan juga growth. Nah, kemudian kita langsung masuk aja ke pengolahannya. Kalian bisa buka e-views masing-masing. Oke, kalau kalian sudah buka e-views-nya, ini bisa kalian close atau kalian create juga bisa. Nah, di sini pertama kita buat dulu work file-nya. Kita bisa klik file, kemudian klik new, klik work file. Nah, di sini untuk data panel itu kita pilih work file structure tab-nya yang balance panel. Setelah itu kita harus isi start date, end date, dan juga number of cross sections-nya. Nah, start date dan end date-nya ini sama kayak kemarin yang data time series. Berarti dia mulainya dari tahun 2013, kemudian berakhirnya di tahun 2015 datanya. Kita tinggal masukkan aja. Nah, di sini ada tambahan baru lagi, number of cross section. Jadi cross section ini ibaratnya jumlah perusahaannya itu ada berapa yang pengen kita bandingin. Di sini kita mesti hitung. Ada AMFG 1, Arna 2, PIN 3, kemudian ada DPNS, ada EKAT, ada INAI, sama ada INTP. Berarti totalnya ada 7 perusahaan yang kita bandingin. Jadi kita tinggal masukin 7. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, kita klik OK. Nanti akan kebuka work file-nya. Setelah terbuka work file-nya, sekarang kita ingin import. Import file Excel yang ada di file Teams ya. Nama Excel-nya itu panel kalau nggak salah. Nah, kita bisa klik file, klik import from file, kemudian kita pilih panel. Nah, kalau sudah, kita bisa klik next, next saja, next. Nah, sampai muncul seperti ini, teman-teman jangan langsung klik finish. Kalau misalnya di data time series, kan kita langsung klik finish. Di sini, kita pilih dulu basic structure-nya, itu jadi unstructured atau undated. Kalau sudah, baru kita klik finish. Ini di no aja. Nah, nanti variabelnya bakal muncul di work file-nya. Kalau sudah muncul, sekarang kita lakukan pengolahan. Pertama, kita harus lakukan pengolahan estimasi model terlebih dahulu.
Jadi estimasi model ini simpelnya untuk menentukan modelnya itu tipenya random effect model atau fixed effect model, karena nanti pengujiannya akan berbeda. Nah, jadi di sini kita langsung aja, kita blok dulu variabelnya, dimulai dari variabel dependent dulu ya yang pertama teman-teman. Jadi kita klik dulu PV sekali, klik kiri, kemudian kita tahan tombol kontrol, sambil klik variabel independennya, yaitu DPR dan juga group. Nah, kalau sudah keblok ini, tiga-tiganya, kita klik kanan di mouse, sorry. Nah, kita klik open, pilih open as equation. Nah, di sini kita pilih tab panel options. Kita pilih cross section-nya ini menjadi random. Kalau sudah, kita klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita klik View, klik Fixed atau Random Effect Testing, kemudian pilih Correlated Random Effect Houseman Test. Ini untuk menguji estimasi modalnya. Nah, di sini kita dapat eh, probability-nya, cross-section random, probability-nya itu 0,4679. Kemudian kita tinggal bandingkan. Jadi kalau dia probability-nya itu lebih besar sama dengan alpha, 0,05, jadi dia modelnya itu random. Kalau dia kurang dari alpha, modelnya itu fixed effect model. Nah, jadi sini kita tahu karena 0,4679 ini lebih besar daripada 0,05, jadi kesimpulannya model ini adalah random effect model. Nah, kalau sudah, kita bisa ulangin pengolahannya tadi. Jadi ini kita close aja, klik kanan lagi, klik open, klik as equation. Nah, di panel option, kita pilih nih, tadi modelnya random atau fix. Tadi pertama kali untuk melakukan uji estimasi model, kita pilihnya random dulu. Pertama kali selalu random. Nah, tapi kalau misalnya nanti modelnya itu fix, kalian harus ulang lagi dan harus pilih fix. Tapi berhubung datanya tadi random, berarti kita pilih random aja. Nah, berarti ini equation-nya. Nah, sekarang masuk ke persamaan regresi. Jadi kayak kemarin ya, persamaan regresi kita tinggal lihat aja koefisiennya. Nah, dari konstanta ditambah 0, konstantanya 0,11 sekian, ditambah 0,35 Gro, ditambah 1,50 DPR. Jadi nanti persamaannya kurang lebih kayak gini. 0,11 sekian ditambah 0,35 Gro, ditambah 1,50 DPR. Nah, kalau sudah, sekarang kita definisikan persamaannya. Ini B0 atau konstantanya itu sama dengan 0,11 sekian. Artinya jika variabel independen Gro dan DPR bernilai 0, maka variabel dependen PV sebesar 0,11 sekian. Kemudian untuk B1, 0,35 sekian, artinya setiap kenaikan satu variabel independen Gro akan menaikkan variabel dependen PV sebesar 0,35 sekian, dengan asumsi variabel independen DPR dianggap tetap konstan. Nah, yang B2 juga sama, 1,50 sekian, artinya setiap kenaikan satu satuan variabel independen DPR akan menaikkan variabel dependen PV sebesar 1,50 sekian, dengan asumsi variabel independen Gro dianggap tetap atau konstan. Oke, sekarang kita lakukan uji F. Nah, untuk uji F, kalian bisa scroll aja nih langsung ke bawah. Cari prop F statistics. Nah, di sini kan 0,0000050. Jadi kita bisa langsung uji, kalau misalnya nilai propnya lebih besar sama dengan alpha, berarti dia model tidak fit. Sedangkan kalau dia lebih kecil dari alpha, berarti modelnya fit. Nah, karena sini 0,0 sekian 5, berarti lebih kecil daripada alpha, 0,05, sehingga kesimpulannya modelnya fit. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke uji T. Dimana uji T ini kita bikin hipotesis untuk variabel independen aja. Variabel independen kita itu kan ada dua, ada DPR sama Sigro. Jadi kita bikin buat dua itu aja, dua variabel itu aja. Nah, yang pertama di sini ada variabel grow atau growth. Jadi kita bikin HOHA-nya. Kalau HO itu tidak terdapat pengaruh variabel growth terhadap PV. Kalau HA terdapat pengaruh variabel growth terhadap PV. Nah, untuk nilainya kita lihat di bagian prop.
kan kita mau bikin untuk si variable grow dulu. Jadi kita lihat nilai propnya. Nah, di sini nilainya itu 0,1833. Nah, dia itu lebih besar sama dengan alfa atau 0,05, maka HO-nya tidak dapat ditolak, sehingga kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variable growth terhadap PV. Nah, terus lanjut ke variabel kedua. Variabel kedua itu ada DPR. Nah, kita bikin HO-HA-nya juga. Kalau HO itu tidak terdapat pengaruh variabel DPR terhadap PV, kalau HA terdapat pengaruh variabel DPR terhadap PV. Nah, untuk angkanya sama, kita lihat di bagian prop. Tapi kita lihat buat si variabel DPR-nya. Nah, nilainya itu kan 0,0008. Nah, dia itu lebih kecil dari alfa atau 0,05, maka HA-nya tidak dapat bertolak. Kesimpulannya, terdapat pengaruh variabel DPR terhadap PV. Itu untuk uji T. Terus kita lanjut ke koefisien determinasi ganda. Jadi kalau di sini tuh kita lihatnya nilai adjusted R-square. Itu ada di bawah. Nih, adjusted R-square. Nilainya itu 0,630340. Jadi kita ambil 4 angka di belakang koma aja. Jadinya 0,6303. Terus kita kali 100%, jadinya 63,03%. Nah, artinya secara statistik besarnya variasi variabel dependen, yaitu PV, yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen, yaitu growth dan DPR, adalah sebesar 63,03%. Sedangkan sisanya sebesar 36,97%, yaitu 100% dikurang 63,03%, dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Itu untuk koefisien determinasi ganda. Nah, selanjutnya kita ada uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji multikolonialitas. Nah, cara-caranya kita pencet quick, terus kita pencet grup statistik, terus pencet correlation, terus oke. Nah, itu di sini kita lihatnya untuk variabel independennya aja, yaitu DPR grow. Jadi PV-nya ini gak usah dilihat. Yang pertama kita lihat dulu DPR sama grow itu nilainya 0,468194. Terus grow sama DPR juga nilainya 0,468194. Nah, jadi kalau nilai correlationnya lebih besar sama dengan 0,8 berarti terdapat multicol. Kalau nilai correlationnya kurang dari 0,8 berarti tidak terdapat multicol. Nah, di sini kan nilai dia 0,468194. Nah, dia itu lebih kecil dari 0,8. Berarti dia tidak terdapat multicol antara variabel growth dan variabel DPR, sehingga datanya itu baik digunakan. Terus yang kedua itu ada uji autokorelasi atau Durbin-Watson. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, untuk lihat angkanya itu kita tinggal lihat ini nih, Durbin-Watson stat. Nah, nilainya itu kan 2,280337. Nah, kita mesti lihat tabel DW. Jadi tabel DW itu kita lihat nilai N sama K-nya. Kalau N itu jumlah datanya. Datanya kita kan 21. Kita bisa lihat di modul. Kalau dihitung nih dari atas ini sampai bawah itu datanya itu jumlahnya 21. Nah, sedangkan K itu adalah jumlah variabel independennya. Variabel independen kita kan ada 2, yaitu si growth sama DPR. Nah, kita lihat tabel DW-nya. K-nya itu kan 2. Tadi variabelnya itu ada 2 kita. Terus N-nya itu 21. Jumlah datanya kita 21. Berarti DUDL dia ada di sini. Nih, DL-nya itu 1,1246, DU-nya 1,5385.
Nih DL-nya 1,1246, DU-nya 1,5385. Terus kita bikin tabel ini. Autokorelasi positif yaitu DL nilainya tadi 1,1246. Indecision atau DU itu nilainya 1,5385. Terus tidak terdapat autokorelasi itu udah pasti 2. Terus tidak terdapat autokorelasi 4 min DU itu berarti 4 dikurang sama DU atau 1,5385. Dapatnya itu 2,4615. Terus ada indecision yaitu 4 dikurang DL berarti 4 dikurang 1,1246. Dapatnya itu 2,8754. Terus ada autokorelasi negatif, itu angkanya udah pasti 4. Nah, angka DW kita tadi di sini tuh 2,280337. 2,2803. Kita ambil 4 angka di belakang koma aja. Nah, dia itu ada di antara atau mendekati si 2,4615. Berarti dia tidak terdapat autokorelasi. Kita bikin kesimpulannya, tidak terdapat autokorelasi sehingga datanya baik digunakan dalam model. Itu untuk autokorelasi. Selanjutnya ada uji normalitas residual. Caranya kita pencet view, terus kita pencet koefisien diagnostik, residual diagnostik. Jadi kita pencet view, residual diagnostik, terus pencet yang histogram normality test. Nah, di sini kita lihat angka yang probability paling bawah. Nih, jika nilai probability-nya lebih besar sama dengan alpha, maka data residual terdistribusi normal. Jika nilai probability-nya kurang dari alpha, maka data residualnya tidak terdistribusi normal. Nah, di sini dikasih tahu nilainya itu probability-nya 0,6274. Nah, dia kan lebih besar sama dengan alpha atau 0,05. Maka kesimpulannya, data residual terdistribusi normal. Nah, materi kita udah selesai. Jangan lupa ada tugas praktikum 13